wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisti Arifadul Farida. Saya mahasiswi dari STEBI Global Mulia Cikarang, Prodi Pendidikan Agama Islam FHI E-Class Learning. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi usul fikih yang bertemakan hukum kias. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama pemateri saya atau partner saya, yaitu Kak Fitri. Nanti dia yang akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas. Nanti kita juga akan membahas tentang definisi dari materi kias tersebut, lalu akan menjelaskan juga tentang landasan hukum dari kias, hukum kedudukan hukum kias dalam Islam itu apa saja, lalu syarat-syarat kias tersebut itu apa, kekurangan dan kelebihan dari hukum kias ini apa, contoh dalam keseharian hukum kias itu seperti apa, dan yang terakhir pastinya kita akan menyimpulkan tentang materi yang akan kita bahas. Jadi nanti teman-teman, kalau misalkan saya atau Kak Fitri ada salah kata atau salah ucapan, bisa di komen di bawah ini, nanti kita diskusi bareng dan simak video selanjutnya. Oke, jangan sampai kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Novara dari E-Class Blended Learning. Di sini saya akan melanjutkan part 2 dari Katisti tentang usul fikih penerapan hukum kias. Di sini saya akan memberikan pemahaman tentang komprehensif hukum penerapan kias. Dalam hukum Islam penerapan kias ini terdapat beberapa aspek, yaitu ada 6 aspek. Di sini saya akan menjelaskan: 1. Definisi kias. 2. Landasan kedudukan kias. 3. Syarat dan contoh penerapan kias. 4. Keuntungan dan kekurangan kias. Dan yang terakhir, ke-6, kesimpulan dari kias tersebut. 1. Definisi kias. Kias didefinisikan sebagai proses suatu perkara untuk suatu perkara dan hukumnya far'u atau yang belum jelas. Hukumnya far'u belum jelas dengan hukum yang asal, hukum yang sudah jelas dengan adanya ailah atau alasan. Analogi sederhananya teman-teman, kias tersebut sebagai jembatan, atau kias tersebut bagaikan jembatan untuk menghubungkan suatu perkara yang sudah jelas ditetapkan oleh hukumnya dengan suatu hukum yang belum jelas ditetapkan. Paham ya? Nah, kedua, di sini ada landasan kedudukan hukum, yaitu 1. Al-Quran dan hadis. Terdapat ayat dan hadis yang belum ditemukan hukum yang jelas atau yang eksplisit dengan implisit yang belum jelas yang mendorong penggunaan kias tersebut. Paham ya? Jadi rasionalitasnya, kias itu membantu menyelesaikan masalah hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit ini dalam teks-teks agama. Nah, yang ketiga, kedudukan kias. Kias merupakan sumber hukum Islam yang keempat, teman-teman. Yang ke-1 Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma', dan yang keempat baru hukum kias. Mayoritas ulama-ulama Sunni menerima kias sebagai sumber hukum yang valid, dan diantara ulama-ulama tersebut, mazhab-mazhab tersebut, terdapat suatu perbedaan pendapat lagi dalam penerapan kias. Nah, 4. Syarat dan contoh penerapan kias. Syaratnya adanya ilah atau alasan yang sama antara asal, hukum yang jelas, dan far'u, hukum yang belum jelas. Yang ilah tersebut harus yang sama, harus yang kuat untuk mencapai penerapan kiasnya. Tidak ada nas atau teks agama yang bertentangan dengan hukum Islam, hukum yang diperoleh dari penerapan kias, tidak ada. Nah, yang contohnya, contoh penerapan kias adalah mengharamkan minuman keras dengan menyamakannya khamar yang sudah ditulis dalam Al-Quran. Oke. 2. Mewajibkan zakat hasil tambang dengan menyamakannya dengan emas dengan perak, itu tidak boleh. 5. Ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya diantara lain:
Satu, kias itu membantu menyelesaikan masalah hukum yang tidak ditemukan dalam hukum Islam. Dua, memperkaya khazanah hukum Islam. Tiga, meningkatkan fleksibilitas hukum Islam dan menjawab perkembangan zaman. Paham ya teman-teman? Kekurangannya diantara lain: satu, potensi penyalahgunaan kias penyalahgunaan kias orang yang tidak kompeten. Dua, kemungkinan munculnya perbedaan pendapat dalam interpretasi ayalah tersebut, suatu alasan tersebut. Kesimpulannya, kias merupakan sumber hukum yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang diakui dalam masyarakat. Dua, penerapan kias harus dilakukan secara hati-hati dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dan tiga, kias menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjaga dinamika kemaslahatan hukum Islam. Begitu dengan saya. Itu saja dengan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan oleh kelompok kami. Saya Lasapa Fitrul Farah dan Katisti mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kiranya seperti itu video presentasi dari kami. Tadi juga sudah disampaikan oleh materinya oleh Kak Fitri, dan kita bisa menyimpulkan sekali lagi bahwa hukum kias ini merupakan hukum yang menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan dengan memperhatikan syaratnya. Atau kias juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Ya, kiranya video presentasinya seperti ini. Apabila ada salah kata atau tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.